Sobat Penerbangan, kembali lagi bersama dengan Politeknik Penerbangan Jayapura. Sekarang kita bakal ngobrol bareng nih dengan Ketua Program Studi Manajemen Bandar Udara Politeknik Penerbangan Jayapura. Di sebelah saya langsung adalah namanya Bapak Akila Makanwai. Beliau adalah Kaprodi di Politeknik Penerbangan Jayapura. Pak Akila, kita ngobrol sebentar dong. Ya. Kita bahas terkait MBO nih, bisa dikasih tahu nggak ke sobat-sobat penerbangan, MBO tuh prodi apa sih, belajarnya apa aja, sehingga mereka bisa tahu tentang prodi di kita? Ya, pertama-tama sobat-sobat penerbangan di seluruh tanah Papua, saya Akila Makanwai, Ketua Program Studi Politeknik Penerbangan Jayapura. Ingin untuk menjelaskan sedikit tentang manajemen bandar udara. Manajemen bandar udara adalah prodi yang dibuka secara resmi yang ada di Politeknik Penerbangan Jayapura yang untuk mendidik para peserta untuk bisa menerima materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan operasional penerbangan di bandar udara. Dan dalam kaitannya dalam proses pembelajaran nanti dia lebih condong kepada petugas-petugas yang akan dihasilkan atau diluluskan dalam program studi ini, sehingga mereka akan bekerja sebagai petugas operasional di bandar udara ya Pak ya? Ya. Oke Pak. Gitu, Pak. Pak Akila, bisa nggak dikasih tahu nih, abis belajar di Politeknik Penerbangan Jayapura, khususnya di Prodi Manajemen Lalu Lintas Bandar Udara, sobat-sobat penerbangan khususnya yang ada di Papua sama Papua Barat nih. Karena di Papua sama Papua Barat bandaranya banyak loh Pak. Kira-kira mereka kalau masuk di sini itu jadi apa aja Pak kalau dia nanti bekerjanya di bandar udara Pak? Baik, setelah mereka mengenyam pendidikan di Politeknik Penerbangan Jayapura, khususnya di Prodi Manajemen Bandar Udara, kelulusannya itu sangat terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh stakeholder yang ada di bandar udara, lebih khusus oleh pihak bandar udara maupun pihak airlines maupun operator-operator penerbangan lainnya yang bisa merekrut tenaga ini, karena tenaga lulusan MBU ini punya potensi sangat besar dan mereka sebagai pengelola di bandar udara. Di bandar udara ya Pak? Ya. Oke Pak, bisa dikasih tahu nggak? Karena kita tahu nih kalau mau bekerja di bandara sama di airlines itu harus menggunakan license. Jadi bukan sertifikat kayak ijazah kuliah selesai pendidikan. Kalau bisa dikasih tahu kalau habis lulus prodi MBU ini, si taruna-taruni ini dapat license apa aja Pak Akila? Ya, dalam prodi manajemen bandar udara ini, dalam proses pembelajaran itu ada tahapan-tahapan pembelajaran, dan di situ ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan langsung dengan kompetensi di bidang penerbangan. Salah satunya yang pertama adalah aviation security, punya sertifikat kompetensi tapi punya license, karena license itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 222 itu setiap personil bandar udara wajib memiliki sertifikat kompetensi atau license. Betul banget. Karena di situ berkaitan dengan tugas di lapangan, maka seseorang petugas APSEC harus punya license, karena license itu sebagai SIM-nya dia bagi pelaksanaan tugas setiap hari. Demikian juga dengan petugas PKPPK, petugas AMC, lalu petugas Jendersgut, mereka juga memiliki lisensi. Lisensi beda dengan sertifikat kompetensi. Karena sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh pihak lembaga pendidikan, sedangkan lisensi dikeluarkan oleh pihak Direktorat Keamanan Penerbangan maupun Direktorat Bandar Udara. Oke. Sebagai bagian. Oke ya, dengar ya sobat-sobat penerbangan. Jadi kalau mau kerja di airline sama di bandara, tadi Pak Akila bilang itu harus ada SIM-nya. SIM-nya tuh license. Jadi tadi dibilangin sama Pak Akila, jadi dia bisa bekerja sebagai APSEC tadi Pak, APSEC. PKPPK, habis itu AMC sama Dangersgood. Marseller juga bisa nggak Pak? Ya, ada, bisa dapat juga ya Marseller ya? Bisa. Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman Marseller tuh kayak apa sih kalau di lapangan sana Pak dia? Ya, bagi petugas Marseller itu dia punya tugas itu bagaimana memandu pesawat yang tiba sebelum masuk ke daerah parkiran yang disebut dengan apron, sehingga petugas itu benar-benar harus mempunyai skill atau kompetensi atau yang disebut dengan license ini untuk bagaimana mengatur pesawat itu harus parkir dengan benar di daerah atau di parkir stand-nya.
sehingga memudahkan untuk kegiatan bongkar muat, baik naik turun penumpang dan barang yang akan dinaikkan ke dalam pesawat udara. Demikian. Tuh. Jadi itu yang bilangin tuh tadi dari marshalernya. Habis itu kasih tahu juga Pak, biar sobat-sobat tahu tadi kan selain marshaler ada juga APSEC nih Pak. Karena kebetulan Pak Akila juga ini instruktur nih, juga ngajar di aviation security. Bisa dikasih tahu ke teman-teman atau sobat penerbangan Pak terkait APSEC Pak? Ya. Untuk petugas aviation security atau yang di bandar udara ini, tugas mereka itu adalah melakukan proses pemeriksaan. Pemeriksaan pertama itu pemeriksaan terhadap orang, pemeriksaan terhadap barang, dan pemeriksaan terhadap dokumen. Karena setiap perjalanan, setiap orang atau setiap penumpang ke bandar udara itu pasti dia akan bawa barang, dia bawa dokumen, dan proses pemeriksaan itu akan dilakukan melalui peralatan-peralatan keamanan yang sudah tersedia di bandar udara. Kalau di bandar udara kita masuk pada pintu pertama, kita akan bertemu dengan petugas-petugas APSEC yang ada di security checkpoint 1 maupun sampai ke security checkpoint 2. Sehingga di situ mulai proses pemeriksaan itu akan dilakukan baik secara menggunakan alat maupun dengan menggunakan secara manual. Itu prosesnya Pak. Jadi benar-benar sangat secure banget ya Pak ya, sangat aman ya. Dari pertama sampai dengan nanti boarding sampai dengan landing lagi ya. Itu loh tugasnya personil APSEC tadi ya. Jadi dia mengamankan semua sobat-sobat penerbangan. Dan itu diajarinya di Politeknik Penerbangan Jayapura ini. Kemudian satu lagi Pak. Tadi kan udah ada APSEC, kemudian marshaler, DG, kasih tau dong Pak, PKPPK tuh kerjaannya ngapain aja. Ya. Jadi teman-teman juga tahu nih, kalau masuk sini, kita juga dikasih lisensi sama SIM ya Pak ya, lisensinya PK ya Pak ya. Baik sobat-sobat penerbangan, untuk lisensi pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, atau yang disingkat dengan PKPPK, yang kami didik di sini, mereka juga punya sertifikat kompetensi maupun punya lisensi. Tugas mereka itu adalah tugas bagaimana melakukan proses kecelakaan penerbangan yang terjadi di wilayah bandar udara. Dan tugasnya dia itu bagaimana dia mengevakuasi baik penumpang yang ada dalam pesawat udara maupun penumpang yang dikatakan bahwa penumpang itu sudah tewas atau sudah mati. Sehingga yang diutamakan adalah penumpang yang masih hidup. Itu yang dievakuasi duluan. Dan kemudian dievakuasi lagi penumpang yang sudah meninggal. Itulah cara kerjanya, sehingga dia menggunakan respon time-nya itu mungkin 3 menit itu tidak salah. 3 menit respon time untuk melakukan proses emergensi darurat itu. Darurat. Bisa tahu nggak Pak, untuk masuk di Prodi MBU susah nggak Pak? Syaratnya tuh apa aja gitu loh, biar bisa teman-teman atau sobat-sobat penerbangan khususnya di Papua sama Papua Barat kalau pengen masuk MBU, syaratnya apa aja dan susah nggak gitu Pak? Ya, untuk persyaratan masuk Prodi MBU ini sebenarnya syaratnya tidak susah. Pertama masalah kesehatan. Kesehatan sangat penting sekali. Yang kedua itu syarat-syarat pendidikan, dia harus lulus SMA, baik SMA IPA maupun SMA IPS atau SMK. Sehingga pembelajaran yang akan dia tempuh dalam Prodi MBU ini, karena ada hitungan-hitungan juga yang bisa pada saat proses pembelajaran itu bisa dilakukan perhitungan. Sehingga saya mengajak kepada teman-teman atau sobat-sobat penerbangan di seluruh tanah Papua maupun Papua Barat untuk bisa mengenyam pendidikan di Politeknik Penerbangan Jayapura, karena ini adalah satu-satunya Politeknik penerbangan yang ada di tanah Papua. Oke, kita udah ngobrol banyak nih Pak Akila ya. Jadi buat sobat-sobat penerbangan, kami hadir di sini Politeknik Penerbangan Jayapura itu bertugas untuk mendukung pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan untuk mencerdaskan sama membentuk SDM unggul ya Pak ya, di Papua dan di Papua Barat. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung di Politeknik Penerbangan Jayapura, kita tunggu dan kita nantikan. Mungkin sekian Pak Akila, kita beli kepada teman-teman yang ada di sana. Kita akan bertemu lagi dengan sobat-sobat penerbangan yang akan berdiskusi lagi. Sampai jumpa, terima kasih. Oh, barusan nyebut Nur Rahma. Kenapa dikasih nama Rambo?